Wabarakatuh. Kurang kencang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wajib ya dijawab ya teman-teman. UMKM kita, sapa dulu dong teman-teman UMKM kita. Ini Makassar nggak bakalan terkenal Pak, karena Makassar itu kota makan enak. Nah ini teman-teman nih yang mengapresiasi kata kota makan enak. Halo teman-teman, besti-besti baru saya ya. Oke, senang sekali di sore hari ini pendengar kita, pendengar Pro 4 ataupun juga penonton di YouTube-nya RRI Makassar. Kita sama-sama akan membahas terkait tentang event pariwisata Makassar yang merupakan cermin budaya dan kreativitas. Di tengah ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, ada Bapak Muhammad Rum, kemudian Ketua Asita Sulawesi Selatan, Bapak Didi Leonardo Madaba, yang selalu saya wawancarai lewat telepon, Pak, akhirnya ketemu muka kita, Pak. Selama ini by phone aja, Pak ya. Pak Didi di mana, Pak? Ya. Oke, berbicara tentang event pariwisata, Pak. Kita flashback dulu, Pak, tentang kegiatan kita di 2024. Saya izin ya, Pak Didi, saya langsung dulu ke Kepala Dinas karena hanya dia yang bisa menjelaskan tentang kita. Nih, tentang pariwisata dulu yang ada di 2024 ya Pak. Apakah tolak ukurnya ini, kan kita di penghujung tahun nih Pak, ini tolak ukurnya sukses tidak Pak beberapa event yang sudah dilaksanakan sepanjang tahun ini di tahun 2024? Atau Bapak masih bilang, aduh masih ada PR ini Mbak Emi, masih ada 20% ini belum terlaksana, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan para pendengar Pro 4. Ya, Pro 4. Ya, yang terhormat Pak Kepala LPP RRI Makassar, Pak Didi Madaba dan seluruh teman-teman dari RRI Makassar. Ya, kalau bicara pariwisata dan ekonomi kreatif Makassar 2024, alhamdulillah berdasarkan data yang ada sama kami melalui dari pihak konsultan kami yang independen. Data pariwisata itu di tahun 2024 per Desember ini dengan angka proyeksi ya di Desember itu kita optimis bisa mencapai angka kenaikan kunjungan wisatawan Nusantara itu di angka 24-25% ya. Estimasi kita sampai dengan karena angka di Desember itu masih proyeksi ya, masih perkiraan. Jadi kita berpikir 24-25% terjadi angka kunjungan wisata Nusantara. Terus kemudian untuk event sendiri di Makassar berdasarkan data yang ada sama kami kan event-event yang ada di Makassar itu kalau mau terlaksana harus dapat izin dulu dari kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar baru bisa ditindaklanjuti oleh Kesbangpol dan ke pihak kepolisian. Jadi total ada rekomendasi yang kami keluarkan selama dari Januari per tanggal 8 Desember kemarin ada kurang lebih 202 event yang ada di Kota Makassar. Itu belum kegiatan MICE. 202 event ya Pak? Itu belum kegiatan MICE yang ada di hotel, belum. Yang meeting, rakernas, karena itu gak perlu minta izin. Karena skala dia tidak punya risiko yang besar, yang tinggi karena hanya dihadiri kurang lebih 500-300 orang tapi hanya meeting. Tetapi yang resikonya dari menengah ke atas itu kurang lebih ada 202 event yang diselenggarakan di Kota Makassar. Ini luar biasa karena setelah pandemi COVID inilah tahun-tahun yang kita recovery-nya betul-betul sudah mau mendekati angka statistik. Itu mendekati pada saat bahkan saya yakin 2024 ini melampaui angka statistik 2019. Gitu. Ini berarti tolak ukurnya bahwa kita sebenarnya sudah keluar dari masa recovery. Kenapa? Karena kita sudah melampaui angka-angka statistik di 2019 sebelum COVID itu ada di dunia ini gitu. Oke. Jadi ini sudah ada bocoran bahwa di tahun 2024 ini ada 202 event ya. Iya. Per tanggal 28 Desember ya. Per 8 Desember. 8 Desember. 8 ya. Desember. Baik, ini akan lebih menantang lagi karena mau jelang Nataru begitu Pak. Iya, betul. Iya. Oke, saya ke pihak Asita Sulawesi Selatan karena tadi berbahas Pak Muhammad Rum ini membahas tentang recovery dari COVID ya 19. Tentunya Asita juga punya tantangan tersendiri sebagai penyelenggara tour dan travel yang ada di Sulawesi Selatan. Ini untuk merangkul teman-teman untuk bisa bangkit kembali semangat lagi gitu sebagai penyelenggara begitu kegiatan atau event. Ini gimana Pak?
Pak Didi sendiri melihat kota Makassar kita ini? Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emi, sebelum saya jawab, Ya. Pak Kepala RRI Makassar beserta jajaran, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengapresiasi RRI dengan kegiatan ini karena selalu mengangkat pariwisata. RRI selalu berkolaborasi dengan stakeholder pariwisata, Pak Kadis ya. Ini luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pro 4 RRI Ya. dan Pro RRI 2, 3, Makassar, 5 khususnya, lainnya ya. ya. Ya, baik. Makassar ini salah satu segmen pariwisata MICE Tourism. 65% sampai 75% wisatawan yang datang karakteristik yang kami handle adalah MICE Tourism. Wisata MICE, mereka datang untuk meeting, untuk konvensi, untuk eksebisi dan lain sebagainya. Tetapi kenapa mereka mau datang ke Makassar? Karena setelah itu mereka jalan-jalan traveling. Mereka jalan-jalan melihat keindahan kota Makassar, termasuk menikmati kuliner dengan kota makan enak. Ya. Nah, selain karakteristik itu, Makassar ini tidak bisa, jadi pariwisata itu kita tidak bisa jual single destinasi. Pariwisata itu harus dijual multi destinasi, Mbak Emi. Makassar ditunjang oleh wisata alam, budaya, sejarah, dan kabupaten kota di sekitarnya. Nah, oleh karena itu Makassar ini banyak dilirik oleh banyaknya wisatawan insentif dari luar untuk memilih kota Makassar dengan segala macam fasilitas amenitas untuk mengadakan event di kota Makassar. Begitu Mbak Emi. Ya. Jadi bahwa yang datang ke Makassar Ya. nanti jalan-jalannya belakangan, Nah, kepentingannya belakangan. dulu diutamakan. Betul sekali. Ya. Datang ke Dia Makassar rapat untuk dulu, apa? Dia Ya. rapat dulu, after meeting baru kita mau kemana nih Asita? Oke. Kita mau kemana nih travel? Kita kasih opsi. Opsi itu banyak sekali opsi dengan destinasi yang dibenahi oleh Pak Kadis dan jajaran luar biasa. Ya, Makassar ini menjadi satu destinasi yang banyak diminati masyarakat dan makannya jangan tanya lagi. Ya, pagi, siang makan, mau hampir siang, hampir sore, ya hampir tengah malam makan terus. Jadi Biar kota, tengah malam ada jadi Pak Di, makan Songkolo juga, Songkolo Bagadang. Bagadang. Ya. Ya, jadi kota makan enak itu bukan slogan saja, karena itu betul-betul terjadi. Begitu Mbak Emi. Oke, saya ke Pak Kadis. Pak Kadis, kalau melihat bahwa pariwisata dan budaya itu satu kesatuan nih Pak. Nah, di tahun 2024 mungkin saja ada beberapa event budaya yang belum terlaksana dengan maksimal gitu Pak, yang dikolaborasikan dengan pariwisata kita. Nah, apakah di tahun mendatang 2025 kita akan dimanjakan dengan budaya dan pariwisata yang saling berkolaborasi Pak? Iya. Karena ini nilai jualnya tinggi Pak. Iya betul. Jadi kalau bicara kebudayaan dan pariwisata adalah ibarat suami istri ya. Gitu. Jadi Ulang harus Pak, suami bicara istri. dengan budaya dan pariwisata suami istri Pak Iya, ya. nggak bisa pisah. Iya, Gitu. Kalau oke. pisah baku cari. Iya. Gitu. Jadi nggak nikmati pariwisata nggak ada Oke. culture yang terlihat atau Betul. dinikmati. Begitupun dengan budaya nggak ada nikmat kalau nggak ada landscape yang indah gitu. Jadi kalau dipadukan akan semakin mantap. Nah memang di Makassar tapi kalau di Makassar alhamdulillah kalau kebudayaan itu teman-teman terutama Sanggar ya, silakan ditanya ke teman-teman Sanggar. Karena mereka adalah industri yang terkena dari kebijakan ini. Bahwa hampir sebagian besar kegiatan-kegiatan yang sifatnya MICE maupun di dalam ruangan atau kegiatan-kegiatan event pasti selalu diawali dengan tarian. Coba lihat, mau kegiatan seminar, sosialisasi, pasti ada tarian. Jadi nggak mesti dia dalam bentuk event tok satu kali pegelaran, tidak. Tetapi dalam sifatnya yang annual, reguler, harian, mingguan, itu mereka sudah punya tempat-tempat untuk akselerasi mereka punya potensi gitu. Jadi itu yang selalu saya sampaikan ke teman-teman karena di kita ada pelaku subsektor seni pertunjukan namanya itu seni ini kebudayaan karena di Makassar Dinas Kebudayaan itu berdiri sendiri BMI gitu. Jadi ada memang yang mengurus dari pelestarian, cagar budaya dan sebagainya termasuk budaya. Nah, di pariwisata tugasnya memasarkan bekerja sama dengan teman-teman dari Sanggar. Nah, kalau lihat kegiatan misalnya anggaplah kegiatan konferensi dokter A, seluruh profesi dokter A gitu. Pasti ada tarian di awalnya. Mau empat etnis, padupa dan sebagainya, paraga. Kalau outdoor dia PPP Rimaka itu memberikan bukti bahwa
sektor kepariwisataan tadi yang Pak Didi sampaikan, MICE punya potensi sangat besar, dipadukan dengan teman-teman yang bergerak di kebudayaan, hasilnya pasti terjadi pergerakan ekonomi gitu, sama-sama. Ya, pergerakan ekonomi nih Pak Didi. Ini berarti PR-nya buat Asita nih Pak. Untuk memajukan sektor ekonomi di Kota Makassar ya, Asita punya PR untuk datangkan orang gitu ke sini. Ini gimana Pak? Apakah jualan dari Asita sendiri juga menjual bahwa kultur budaya kita Sulawesi Selatan yang sangat beragam ini, yang sangat kaya, itu bisa dipadukan dengan wisata kita yang ada di Kota Makassar? Silakan Pak Didi. Bu Emi, pariwisata menyentuh multiplier efek ke masyarakat. Kami bersama Dinas Pariwisata Kota diajak untuk mempromosikan Kota Makassar di 5 kota di Indonesia. Direct promosi namanya. Oke. Nah, promosinya bukan di sini, kita keluar menjemput bola. Itu yang kami diajak oleh Dinas Pariwisata. Di 5 kota itu, selain kami wisata, kami menjual budaya, kami menjual adat, kami menjual kebudayaan, sejarah, ya. Kemudian itu dipaketkan, Mbak Emi. Itu dipaketkan menjadi suatu packaging yang menarik, sehingga itu mempunyai daya tarik untuk mitra kami di luar sana mau mengarahkan semua calon wisatawannya datang ke Makassar. Selain itu konektivitas juga menentukan. Ya, dengan banyaknya konektivitas Makassar ini sebagai hub, center point of Indonesia, kita bisa mendapat market dari Indonesia Timur, dari Barat ya, dan lain-lain. Makassar selalu target karena keunikan budaya alam ya, sejarah dan lain-lain ya. Itu kami, tupoksi kami menjadikan itu semua menjadi satu paket. Paket yang kami tawarkan itu yang tadinya 3 hari 2 malam aja itu sekarang tidak cukup lagi Mbak Emi. Minimum 4 hari 3 malam. Kenapa? Tambah banyak hal-hal yang bisa dilakukan dan bisa dilihat ya, dinikmati di Kota Makassar. Ya. Ini juga ya, mall ini juga salah satu objek, salah satu destinasi ya, karena tidak sedikit waktu luang yang dimiliki oleh para wisatawan ya, setelah mereka tur di luar Makassar misalnya, mereka juga ada karakteristiknya sekarang ya, kami mau santai-santai dulu, mau ngopi ya. Makassar ini juga terkenal dengan kulinernya, warkop ya. Sangat terkenal dengan sekarang lagi happening, kita naik pinisi. Ya, bisa pagi bisa sore. Betul. Ya, itu menjadi daya tarik tersendiri dan itu betul-betul magnet Mbak Emi. Ya, pada saat kami persentase, pada saat promosi, kalau kami sudah masuk di segmentasi pinisi, memperlihatkan betapa indahnya melihat Kota Makassar dari kejauhan dengan kapal pinisi ya. Kemudian dengan aktivitas yang dilakukan di kapal pinisi itu menjadi orang tambah penasaran. Kami mau meeting di Makassar, kami mau jalan-jalan di Makassar, kami mau membawa tur ataupun rombongan kami untuk melakukan kegiatan-kegiatan outing gathering di Makassar. Jadi karakteristiknya banyak sekali Mbak Emi. Nah, itu kami paketkan. Kami paketkan menjadi suatu packaging yang menarik ya, dan yang saya katakan tadi 3 hari sudah tidak cukup, 4 hari minimum. Oke, karakteristik Pak di Makassar. Nah kalau Bapak melihat sendiri, karena kita berbicara karakteristik, saya berbicara sedikit habit dari orang Makassar ya. Beberapa event itu akan cukup ramai, baru terlihat orang Makassar keluar semua Pak di beberapa event-event. Dan eventnya itu harus diviralkan dulu lewat sosial media Pak. Baru datang semua orang Makassar. Saya sampai kaget, biasa kok macet ini, ternyata ada kegiatan di Rotterdam, ada kegiatan di sini. Itu gimana Pak? Bapak melihat apakah ini nanti lagi akan semakin membludak juga Pak di tahun 2020 mendatang? Iya, dunia digital kan pasti sangat berperan penting ya dalam kemajuan pertumbuhan ekonomi juga. Dengan adanya promosi event-event melalui media sosial kan itu bagian dari strategi marketing KOL yang dilakukan oleh teman-teman influencer bekerja sama dengan promotor untuk bisa menaikkan traffic. Nah, pasti memang secara kebutuhan masyarakat lokal kan ini pariwisata juga bukan bicara tentang wisatawan saja ya, bukan bicara tentang orang luar datang ke sini, tetapi bagaimana
pariwisata juga itu bisa memanjakan warganya sendiri gitu. Event-eventnya juga bisa memanjakan warga kotanya sendiri. Iya. Jadi nggak selalu berbicara bahwa event dan destinasi itu harus menjadi miliknya wisatawan. Tidak, warga lokal juga punya hak dan berkat, bahkan harus wajib bahwa mereka yang harus merasakan pertama. Begitupun dengan event-event. Jadi wajar kalau ada event-event, warga kota juga berbondong-bondong karena mereka punya kewajiban. Karena pemerintah juga punya kewajiban untuk mensejahterakan secara psikis, gitu. Warganya supaya happy terus, Nah, gitu. ya, ini untuk orang Makassar biar happy terus Pak. Bocoran dong Pak di tahun 2025 apa sih event yang bisa membuat kita jadi happy. Saya pun butuh mental yang baik gitu Pak, biar bisa kerja di RRI Makassar, biar lebih giat lagi saya tahun depan deh Pak. Ya, di tanggal 9 kemarin kita baru melaunching Calendar of Event City of Makassar, berarti Oke. Calendar of Event kota ya, Iya, bukan kota. Calendar of Bukan Event Sulawesi pemerintah. ya, iya bukan. Beda. Tapi kota ya, kota. Kota, bukan itu. pemerintah. Kan ada yang biasa, ini event pemerintah kah? Bukan, ini event kota. Jadi 75 event ini terdiri dari event pemerintah dan event dari stakeholder. Baik itu promotor maupun event organizer yang mungkin sudah 5 tahun ke atas umurnya, sudah sering melakukan event di Kota Makassar. Eventnya sudah continue dari tahun ke tahun. Nah, dari 75 itu kita membagi nih untuk dapat fokus menjual sama-sama gitu. Jadi kita membagi dari paling terendah itu adalah supporting event. Yang eventnya mungkin kita anggap bahwa wah ini agak butuh waktu lama nih untuk bisa dikonekkan dengan travel agent. Iya. Ya, makanya dia masuknya ke supporting. Ada kurang lebih 64 event yang masuk di dalam supporting event. Terus kemudian ada 10 big event yang sudah sangat dinanti-nantikan dan sudah sangat bisa dijual bagi para pelaku pariwisata. Jadi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini joinan untuk bikin paket bundling. Nah, salah satu event yang big event itu ada Makassar Half Marathon. Ya. Yang akan dilaksanakan oleh teman-teman Dispora. Itu kan Betul, maraton itu kemarin 6.000 pelari ya. Iya, ini Gitu, 6.000 targetnya pelari. lebih besar lagi kayaknya. Mudah-mudahan besar lagi karena teman-teman Dispora juga sudah melaunching pendaftaran itu tanggal 4 Januari kalau nggak salah. 9 Januari atau 4 Januari sudah mendaftar. Terus kemudian ada Rockin Celebes yang baru selesai kemarin. Itu dilaksanakan sama teman-teman swasta nih. Dari Rockin Celebes sendiri. Sempat RRI Makassar juga kenapa? Iya, salah satu dilaksanakan. venue kan? Iya, venue-nya. Ya, gitu. Jadi bagaimana heritage digabungkan ini kan bagaimana dunia industri kreatif dengan pariwisata dengan heritage-nya bergabung menjadi sebuah tontonan yang menarik. Iya, betul. Ya, itu kan teman-teman Rockin Celebes ahlinya gitu. Terus kemudian ada untuk ekonomi kreatif ada namanya Pesta Parekma. Pesta Produk Kreatif Makassar. Jadi akan ada 17 subsektor pelaku ekonomi kreatif yang hadir di pesta itu. Namanya pesta ya. Iya. Ya, gitu. Jadi pestanya para pelaku ekonomi kreatif di Parekma. Nah, kita punya satu top event di kota ini yaitu Makassar International Art Festival and Forum atau F8 yang dimiliki oleh PT F8 karena F8 itu sudah swasta, dimiliki oleh PT F8. Kami dapat informasi mereka akan melaksanakan di tanggal 23 sampai 27 Juli 2025. Nah, F8 dan Makassar Culinary Night ini masuk di dalam Karisma Event Nusantara juga oleh Kemenpar. Ini sementara seleksi. Mungkin di akhir tahun ini akan ada pengumuman untuk kegiatan tersebut apakah masuk kalender nasional atau tidak itu akan diumumkan segera. Seperti itu. Jadi itu kurang lebih 75 event bocorannya. Oke. Ada 75 event ini Pak Didi, kemudian ada 10 yang menjadi event-event yang keren saya rasakan. Kemudian yang paling terkenal itu ada MHM. Kemudian ada F8 dan ini semua sudah langganan sih ya. Rockin Celebes mampu mendatangkan orang luar ke Makassar itu. Nah ini gimana Asita merangkul kegiatan-kegiatan atau event-event ini sebagai penyelenggara juga. Dan ini bisa menjadi target sih sebenarnya. Target marketing ya buat mendatangkan orang banyak ini di Makassar. Silakan Pak Didi. Iya, yang pertama itu adalah magnet. Magnet atau daya tarik untuk membuat orang bisa berkunjung ke Makassar. Kedua, event ini dikatakan Pak Kadis tadi bukan hanya dinikmati oleh wisatawan dari luar, tapi orang dari Makassar and beyond atau Makassar dan sekitarnya juga bisa menikmati, orang lokal ya. Kemudian ini akan kami buatkan akan kami matchingkan dengan paket wisata yang kami tawarkan.
Ya, itu masuk di dalam paket wisata bahwa agen-agen kami di luar sana, kami kasih tahu bahwa kami merekomendasikan wisatawan kalian atau wisatawan insentif kalian datang di bulan ini, bulan ini, bulan ini. Karena disitulah ada event-event yang bisa disaksikan. Hasilnya adalah F8 itu masuk dalam packaging kami dan alhamdulillah kalau kami dari kacamata kami, statistik kami itu sudah terjual luar biasa. Karena bukan hanya paket kami jual Mbak ini. Kadang mereka hanya membutuhkan transportasi, itu juga menjadi topoksi kami. Kadang mereka hanya membutuhkan hotel, akomodasi misalnya kan. Kadang hanya membutuhkan bahkan hanya informasi kami ladeni juga. Dari bahkan tidak masuk dalam konteks kami mendapatkan profit pun tidak masalah. Dalam hal kita mempromosikan Makassar, kita kadang tidak perlu itu semuanya menjadi bisnis. Item-item yang kami tawarkan untuk mereka yang mau datang melihat event tersebut, itu juga sudah menjadi satu hal yang kami banggakan bahwa orang tersebut mau datang untuk melihat event. Orang tersebut mau datang untuk menciptakan event dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini tadi nilai-nilai plus atau positifnya. Nah, saya sekarang mau bahas tentang apa yang menjadi kekurangan ini, Pak. Apa yang menjadi kekurangan dari teman-teman ataupun juga masyarakat kita di Kota Makassar untuk menerima sebenarnya beberapa kegiatan atau event. Kadang kan biasanya ada event menimbulkan gesekan di tengah-tengah masyarakat. Ada yang bilang menambah kemacetan saja, kemudian terlalu banyak juru parkir liar, dan lain-lain sebagainya. Itu masalah-masalah teknis sebenarnya Pak. Tapi ini bisa menjadi gambaran sedikit kekurangan gitu. Gimana Pak? Ya, kalau aspek kekurangan memang masih banyak PR ya, mengenai rekayasa lalu lintas. Itu memang kenapa setiap kegiatan yang melibatkan jumlah penonton yang sangat besar, itu pasti ada rapat bersama dengan teman-teman dari kepolisian, dinas perhubungan, PD parkir, pasti ada. Dan disitulah kita sepakati. Ini kan rekayasa pasti kita sudah sepakati kan. Memang kalau biasa dengan jumlah banyak itu sudah tidak ada yang kadang-kadang mau patuhi rambu-rambu yang bilang dilarang parkir di situ, disediakan di sana, malas ki jalan, di sini mau Pak deh karena jauh ki ke venue, misalnya seperti itu. Kedua, persoalan paling mendasar itu adalah sampah ya. Betul. Itu kita lagi pikirkan bagaimana di Dispar ini lagi membuat green meeting, green event untuk mendukung sustainable tourism. Karena kan kita campaign Makassar Kota Makan Enak. Tetapi kita harus juga berpikir bagaimana hilirnya, yaitu food waste atau sampah makanan yang mungkin secara persentase itu sangat mempengaruhi jumlah sampah ya. Betul. Di dunia maupun di Indonesia bahkan di Makassar. Jadi salah satunya seperti itu, kami sudah bekerja sama dengan teman-teman di lingkungan hidup juga dengan berbagai beberapa platform yang menangani sampah. Itu kami minta kepada para pelaku event atau event organizer untuk bisa bekerja sama dengan platform-platform tersebut untuk bisa mengurai sampah dari awal, memilah sampah dari awal itu kalau sampah. Begitupun dengan parkir, kami minta kepada itu tadi rapat itu sudah harus difinalkan di mana kantong-kantong parkir, di mana rekayasa dan kapan buka tutup dan sebagainya. Jika memang itu melibatkan masyarakat yang sangat banyak. Gitu. Iya. Jadi itu tadi beberapa catatan Pak Didi yang tentunya bisa menjadi nilai juga untuk kedepannya begitu ketika ada mungkin beberapa paket-paket penyelenggara yang ingin dijual kepada luar, ini harus dipertimbangkan juga. Jangan sampai kita menjual dengan sangat effort, kemudian begitu sampai di Makassar melihat sisi yang berbeda di Kota Makassar. Ini gimana Pak Didi? Makanya saya mau tambahkan satu. Apa tuh Pak? Yang paling sensitif dengan wisatawan adalah keamanan. Oke, keamanan nih Pak. Ya, ini luar biasa. Iya. Ya kita tidak usah singgung ya apa yang terjadi yang lalu, tetapi faktor keamanan itu paling sensitif. Dengan layar kaca TV, apalagi sekarang dengan gadget handphone yang orang bisa lihat ada pemberitaan soal Makassar tentang isu keamanan, itu sangat berpengaruh. Nah untuk itu ya kami yakinkan kepada kami punya mitra di luar sana bahwa kami yakinkan bahwa tidak mungkin pihak kepolisian, ya pihak keamanan, pemerintah itu tinggal diam untuk itu, tidak. Kadang kami ditanya wisatawan, Pak,
Kalau di luar tur, kami mau jalan-jalan sendiri malam-malam, aman nggak? Iya, takut kini begal tahu apa. Itu Mi. Iya. Nah, ada beberapa area yang kami rekomendasikan untuk silakan. Karena kalau kami juga sudah diberitakan oleh pemerintah bahwa ini sudah aman. Iya. Itu menjadi jaminan untuk kami sampaikan. Nah itu jadi sekali lagi faktor keamanan. Faktor yang berikut adalah ya dikatakan Pak Kadis tadi. Tetapi menurut kami 2-3 hari dengan adanya kemacetan dan crowdednya jalan itu ya itu juga kadang dirindukan dari 365 hari kita ada di kota ini kan. Ya kan? Jadi ini kan juga dinikmati masyarakat. Tetapi memang bagaimana tata kelola atau pengaturan yang dikatakan Pak Kadis tadi, parkirnya di mana, orang dibiasakan jalan karena jalan itu kan bagus juga. Mulai dari mereka parkir kendaraannya mereka jalan ya, mulai dari alur bagaimana masyarakat itu memasuki misalnya spotnya F8 dan lain sebagainya itu diatur dengan bagus. Memang itu menjadi PR utama juga. Kami juga kalau mendrop tamu di area F8 misalnya ya, ada spot-spot tertentu yang mereka didampingi oleh tour guide untuk menuju ke destinasi tertentu. Tapi jangan lupa kalau kita melihat di Makassar ini sudah masuk juga kategori wellness tourism, wisata kesehatan. Jalan itu penting Mbak Emi. Sekarang kita lagi viral bagaimana orang-orang jogging tiap sore, pagi dan lain sebagainya. Malahan kami sampaikan ke tamu, Pak, Bu minta tolong kalau datang ke Makassar bawa sepatu jogging tak. Supaya ya jalan pedestrian ini kan dibenahi. Iya betul. Dia kan lebar itu. Masa tidak dimanfaatkan Mbak Emi? Maksud saya paket-paket yang kami tawarkan, yang kami beritakan, yang kami sampaikan, yang kami susun oleh para wisatawan itu juga sangat ramah dengan bagaimana wellness tourism atau wisata kesehatan diterapkan. Ya, kita bisa berendam di pantai-pantai sepanjang Tanjung Bunga misalnya ya, selain jogging tadi ya, kemudian kita bisa jalan dan lain-lain. Jadi kami sudah bekerja sama dengan kawan-kawan yang yoga. Jamu tradisional dan lain sebagainya ya, termasuk penjual saraba dan lain-lain. Itu bagian dari wellness tourism Mbak Emi. Jadi kalau dari kacamata kami begitu. Iya, wellness tourism. Apakah ini juga masuk dalam agenda Pak? Event kegiatan gitu. Kalau wellness itu kan salah satu produk ya. Iya. Bukan event dia produk. Nanti kalau mau event itu biasa teman-teman itu bikin exhibitionnya. Kayak kemarin itu bulan lalu ya, yang ada acara Asita juga di sini ada health dan wellness tourism expo gitu. Jadi dia bentuknya expo, ya, Pak? Produk dia karena bagian dari medical tourism, health tourism. Berbicara tentang keamanan sendiri bagaimana Pak? Apakah memang nanti beberapa event di tahun depan 2025 ini itu bisa memberikan rasa nyaman dan aman begitu bagi baik itu wisatawan luar ataupun juga kita orang Makassar ini Pak? Ya alhamdulillah data kita tidak ada 2024 zero. Alhamdulillah ya, tidak ada hal-hal yang berawal dari event permasalahannya. Ya kan ini permasalahannya ketika terjadi huru-hara dari event. Nggak ada, alhamdulillah data kita gitu. Jadi kita yakin optimis, semakin lama juga penonton semakin cerdas kok. Bahkan saya lihat kemarin beberapa kegiatan sudah ramah anak. Sudah banyak yang membawa keluarga di beberapa event seperti Rockin Celebes kemarin banyak ada tempat-tempat yang ramah anak dan buat keluarga seperti itu. Nah apa saja nanti yang akan bisa dikolaborasikan dengan pihak penyelenggara tour itu ke depannya Pak untuk beberapa event kita? Ya itulah kenapa kita melaunching calendar of event sebelum tahun 2025 salah satunya adalah tujuannya bagaimana para industri itu sudah bisa menangkap event-event mana yang akan dikolaborasikan. Baik itu akan dijadikan sebuah paket maupun kerjasama dengan para sponsor. Karena sponsor ini juga sudah menyiapkan event-event mana yang akan dikerjasamakan dengan pihak-pihak yang penyelenggara tadi gitu. Jadi tidak ada yang dadakan gitu karena semua butuh proses seperti itu. Ya, ini Pak Didi, semua butuh proses, tidak ada yang dadakan. Jadi sudah dibocorkan tadi, apakah sudah ada yang Pak Didi sasar ini untuk bisa dikolaborasikan gitu. Diajak-ajaklah RRI Makassar Pak. Jangan cuma 2 orang aja kolaborasinya Pak. RRI juga butuh Pak. Kerjasamanya itu gitu ya. Itu penting itu. Benefitnya juga sama gitu kita ya. Itulah yang kita sebut target market. Target market. Target market. Tidak hanya wisatawan domestik.
Tetapi mancanegara termasuk Malaysia, menurut data kami, sudah mulai meeting di Makassar. Luar biasa. Nah itu luar Iya, biasa, benar. iya kan? Nah, ini data kami, orang Malaysia itu sudah melihat Makassar tidak lagi Bandung, Jogja, Bali menjadi tujuannya untuk shopping dan lain. Makassar sudah menjadi tujuannya. Iya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kami mengetahui karakteristik keinginan daripada wisatawan Malaysia ini terkait dengan, karena mereka banyakkan, kalau dari data kami banyakkan orang Melayu. Jadi Muslim friendly tourism itu penting. Mereka selalu tanya, di Makassar itu kalau mau cari tempat sholat, kami langsung kasih lihat gambarnya itu Masjid 99 Kuba, Masjid Terapung dan lain-lain. Iya. Oh iya. Termasuk juga bagaimana mereka sangat berhubungan sejarahnya dengan Goa. Nah ini juga ya. Kemudian yang berikut adalah target market kita ke asosiasi, organisasi, instansi yang memang merencanakan meeting. Ya mudah-mudahan ini juga kami harapkan ya. Kami sangat mengharapkan bahwa pemerintahan baru di bawah Presiden Pak Prabowo juga ini tetap ada yang namanya perjalanan dinas keluar kota, ya kan itu sangat tergantung juga industri kami dengan itu. Karena kalau kami bicara insentif tour, ya orang yang merencanakan perjalanan itu, saya akan meeting di bulan ini tanggal segini, dia baru mau cari, nah itu yang kami tangkap, ayolah ke Makassar lah, ada bertepatan dengan event ini yang disampaikan Pak Kadis tadi, ada COE yang kami matchingkan. Nah itu banyak agen, makanya namanya travel agent. Banyak agen kami di luar sana yang mencoba mencari semua organisasi, institusi, ya termasuk BUMN dan lain-lain untuk mengadakan gathering, outing, meeting dan lain-lain itu mencari tempat. Makanya kami selalu memberikan penawaran karena kami bersaing dengan daerah lain, Mbak Eni. Kami bersaing dengan Bali, kami bersaing dengan Lombok, kami bersaing untuk menarik mereka mau keluar dari kotanya, daerahnya untuk mengadakan meeting, outing, gathering dan lain-lain. Nah inilah dengan banyaknya amunisi dikatakan Pak Kadis tadi termasuk event, itulah yang kami masukkan untuk menarik mereka. Ayo ke Makassar kok, ke Makassar kok. Begitu Mbak. Jadi dihipnotis orang nih, ayo ke Makassar. Harus itu menjadi itu pentingnya promosi. Iya. Promosi. Oke. Baik, kita di penghujung waktu ini ya Pak Kadis. Terakhir ini yang ingin kami tahu juga dan masyarakat juga ingin tahu bahwa apakah event-event yang akan berlangsung tahun depan 2025 ini itu bisa mendatangkan keuntungan yang sangat luar biasa dan memajukan sektor UMKM kita Pak. Untuk khususnya ini pengusaha-pengusaha kecil Pak, kaki lima gitu Pak. Ya. Saya lebih menyasar ke teman-teman kecil gitu Pak. Silakan Ya, Pak. pasti menguntungkan Mbak. Kenapa? Karena event yang diselenggarakan pemerintah tidak berbayar. Oh iya. Iya. Nggak berbayar Pak? Nggak berbayar. Iya. Jadi misalnya ada ikut event yang kita selenggarakan di Festival Losari misalnya. Tenan-tenannya nggak berbayar. Jadi ketika dia datang saja 3 hari, terus ada yang beli 10, 20, 30 orang kan sudah hitungannya sudah masuk omset ya. Gitu, karena tidak ada modal untuk membiayai event itu. Nah. Dan terakhirnya Bapak, kami ingin tahu bahwa bagaimana menciptakan suasana agar masyarakat kita ini di Sulawesi Selatan tahu bahwa beberapa event kita di khususnya bidang pariwisata itu bisa merangkul semua kalangan Pak. Jadi tidak dikhususkan saja. Misalnya tadi Pak ada event Rock in Sulawesi, ya saya tidak mau ikut dia karena anak rock gitu. Jadi ini bisa merangkul semua Pak. Makanya 7 event ini terbagi kalau kita bicara ekonomi kreatif itu ada 17. Nah, dari 17 itu hampir sebagian besar sudah ada di calendar of event. Saya enggak suka musik rock, fashion, ada fashion show. Saya enggak suka fashion show, maunya seni rupa, ada seni rupa. Ada palu gada, apa lu mau gua ada. Gitu. Ya oke, tagline-nya palu gada apa yang lu mau gue ada gitu. Oke Pak, silakan Pak closing statement. Ini mengajak seluruh masyarakat khususnya yang ada di pengunjung kita di Mall Trans untuk jangan ragu untuk mengikuti event-event yang ada di Kota Makassar Pak dan mensupport penuh kegiatan kita. Kami berharap para pendengar dari Pro 4 RRI Makassar untuk terus
mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar, karena ekonomi kreatif sekarang sudah dinobatkan sebagai the new engine of growth nasional. Jadi sehingga 17 subsektor para pelaku 17 subsektor ekonomi kreatif ini sangat tergantung dari kita semua, karena ini harus menjadi kekuatan lokal kita, bahwa kita harus mencintai produk-produk kita sendiri dari Kota Makassar dan Sulawesi Selatan melalui mendukung event-event yang akan kita selenggarakan tahun depan di 2025. Baik, Pak Didi, silakan Pak Didi closing statement sekaligus juga sebagai penyelenggara ini tentunya tantangan terbesar buat kedepannya 2025, tadi sudah ada bocorannya, pasti sudah ada targetnya, ini apa saja, silakan Pak Didi. Iya, saya mengajak semuanya untuk bersama-sama. Pariwisata ini multiplier effect. Ya, multiplier effect termasuk di dalamnya RRI. Nah, ini penting. Tanpa RRI kita susah juga menyuarakan terus ini yang namanya pariwisata. Kemudian UMKM. Kenapa saya bilang multiplier effect? Kami drop di satu tempat, contoh Pantai Losari, masyarakat itu wisatawan itu berjalan akan berbelanja, akan memberikan kontribusi kepada UMKM, belanja makan pisang epek lah, makan apalah dan lain-lain sebagainya. Kemudian kolaborasi, itu menjadi kolabor aksi. Jangan kita hanya bilang kolaborasi saja terus tanpa ada aksi. Harus ada aksi nyata. Salah satunya acara ini. Kita berkolabor aksi bersama-sama untuk menatap 2025 pariwisata. Kalau kita baku gandeng semua Bapak Ibu, saya yakin kita bisa memasarkan, mempromosikan dan membawa branding Kota Makassar ini lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk dua narasumber kita. Ada Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Pak Muhammad Rum, dan juga Ketua Asita Sulawesi Selatan, Bapak Didi Leonardo Manaba. Semoga 45 menit kebersamaan kita ini bisa menjadi cerminan bagaimana Kota Makassar itu merupakan kota budaya yang penuh dengan event pariwisata, dan kita sebagai penikmat wisata dan budaya itu bisa merasakan apa sih yang menarik dari kota kita. Jangan cuma makannya saja yang enak, tetapi mata tak juga harus enak. Oke, saya Emi bersama tim yang saat ini bertugas di Mall Trans Makassar. Sekali lagi terima kasih Mall Trans Makassar sudah bersama dengan kami. Dan saya kembali ke studio, rekan-rekan saya Febrian, silakan. Terima kasih banyak.